Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita sering dengar ya, dan mungkin Anda juga merasakan betapa perjalanan seorang wirausahawan itu kayak roller coaster emosi. Penuh puncak sukses, tapi juga lembah kegagalan. Tapi pernah nggak sih kepikiran apa ya yang sebenarnya terjadi setelah semua gejolak itu, di ujung perjalanan itu? Nah, disinilah kita mau fokus hari ini, pada fase krusial tapi sering agak terlewat, transformasi dan kepulangan. Betul, fase yang menarik banget. Karena ini lebih dari sekedar exit strategi atau valuasi. Ini soal perubahan manusianya gitu. Analoginya kuat sekali seperti yang Anda sebut tadi dengan kerangka perjalanan sang pahlawan, Joseph Campbell. Ada semacam pelepasan identitas lama. Semacam kematian simbolis gitu ya. Iya, tepat. Kematian simbolis, lalu penempaan diri lewat ujian berat yang akhirnya menghasilkan kebijaksanaan baru. Dan ujungnya, kepulangan. Kembali ke dunia biasa, tapi sebagai orang yang beda. Bawa sesuatu yang baru. Dan untuk membahas ini, kita pakai sumber bab 6 dari buku The Storyprenneur's Playbook. Bab ini kan isinya kisah nyata para wirausahawan yang sampai di titik ini. Jadi, misi kita kali ini ya menggali cerita-cerita itu. Gimana persisnya transformasinya, terus pulangnya itu bentuknya kayak apa sih? Penasaran banget saya, konsep epic ini jadi nyata gimana? Nah, sambil kita bahas kisah-kisah ini, ada baiknya mungkin Anda juga ikut mikir ya, bagaimana fase akhir ini bisa membentuk ulang cara pandang tujuan hidup mereka. Apa sih inti perubahannya? Dan yang paling penting, pelajaran apa dari transformasi mereka yang mungkin nyambung, relevan gitu, dengan jalan yang lagi Anda tempuh sekarang. Oke, mari kita mulai telusuri bab 6 ini. Kita lihat gimana pengalaman menempa mereka dan bekal apa yang dibawa pulang. Kita mulai dari titik yang mungkin paling berat ya, pelepasan diri lama. Atau istilah Campbell tadi, kematian simbolis. Agak dramatis ya kedengarannya. Memang, istilahnya begitu. Tapi ini bukan soal fisik ya, lebih ke kematian ego lama, cara pandang, atau bahkan keyakinan yang ternyata membatasi. Seringkali tekanan dan kegagalan dalam wirausaha itu yang maksa orang buat melepas lapisan-lapisan ini. Prosesnya bisa sakit banget, tapi ya itu gerbangnya ke pertumbuhan sejati. Kita lihat ini di beberapa kisah bab 6. Contohnya siapa nih yang paling kelihatan menggambarkan kematian simbolis ini? Salah satu yang paling jelas mungkin Dharamveer Singh Chauhan dari Zostel. Setelah gagalnya Zorooms yang pahit itu kan, dia kayak butuh pelepasan. Di buku ini diceritain perjalanannya ke Burning Man, acara di Guru Nevada itu loh, yang fokus ke komunitas, seni, ekspresi diri. Nah, bagian di buku judulnya Burning Man. Pengalaman di sana jadi semacam ritual. Ritual ya? Iya, itu kayak melambangkan kematian dirinya yang dulu, yang mungkin lebih terikat sama metrik bisnis biasa, sama emosi pasca kegagalan. Terus apa yang lahir setelah kematian diri lama itu? Lahir kesadaran baru yang kuat banget. Dia sadar kalau inti yang dia mau bangun itu bukan cuma valuasi atau kamar hotel, tapi komunitas, koneksi antar manusia. Harta karunia tuh di situ gitu. Nah, kesadaran ini jadi fondasi baru pas dia fokus lagi bangun Zostel terus Zooworld. Transformasi yang dipicu pengalaman katarsis di gurun. Wah, menarik. Pergeseran fokus dari metrik ke komunitas ini kayaknya jadi tema kuat ya. Saya jadi ingat ada cerita lain yang mirip deh. Mungkin Anda mikirin Mayur Sontake dari Nomad Gao. Kisahnya di buku ada di bagian Return to Community, perjalanannya juga nunjukin kematian identitas lama. Dia kan mulai karir sebagai orang keuangan. Dunianya angka, profit, materi. Tapi lewat pengalamannya jadi nomad digital, terus bangun Nomad Gao, identitas orang keuangan itu pelan-pelan mati. Lalu gantinya apa? Lahir identitas baru. Sang nomad. Fokusnya geser total. Bukan lagi cuma ngumpulin harta pribadi, tapi memfasilitasi komunitas, bangun koneksi bermakna, dorong hidup yang lebih sadar, seimbang. Bukan saya, tapi kita. Perubahan identitas yang mendasar banget. Ini seru sih, gimana tantangan luar bisa memicu perubahan internal sedalam itu. Tapi gimana kalau pertarungan internal? Buku ini kan nyinggung juga soal sindrom imposter. Betul sekali. Kisah Devashis Chakravarti ini relevan banget. Di buku ada di bagian I am an imposter no longer. Yang unik dari dia, perjuangannya lawan sindrom imposter ini udah lama.
perasaan nggak pantas, kayak penipu gitu, padahal suksesnya jelas. Itu udah dari zaman dia di militer. Padahal prestasinya luar biasa loh. Peringkat 1 masuk Akademi Pertahanan, skor sempurna tes masuk sekolah bisnis top. Terus, gimana kewirausahaan bantu dia ngatasin itu? Justru roller coaster wirausaha itu, dengan segala nggak pastinya, tuntutan buat maju walau ragu, jadi medan perang terakhirnya lawan sindrom itu. Dia dipaksa damai sama keraguan diri, akhirnya lepasin identitas lama yang dibayangin rasa nggak cukup baik. Perjalanan bangun bisnisnya jadi perjalanan nemuin dan nerima identitas sejatinya. Kematian si peragu dalam dirinya lah. Dan pelepasan atau kematian simbolis ini kayaknya selalu muncul pemahaman baru ya. Ini bawa kita ke tema berikutnya nih, lahirnya kebijaksanaan melalui ujian. Pengalaman sulit itu emang pupuk terbaik buat numbuhin pemahaman mendalam ya, momen aha yang mengubah cara pandang gitu. Pas banget. Dan kebijaksanaan yang didapat ini seringnya lebih dari sekedar strategi bisnis atau teknik manajemen loh. Lebih ke arah pemahaman diri, prioritas hidup, makna kerja, kontribusi, bukan cuma know-how teknis, tapi know-why yang lebih filosofis. Saya langsung keingat cerita Fanindra Samara dari Redbus. Perjalanannya kan mulai dari frustrasi ketinggalan bus, tapi berakhirnya dengan pelajaran hidup yang dalam banget. Pan itu nemu kebijaksanaan soal pentingnya kepuasan batin, contentment. Bukan cuma pencapaian luar. Dia belajar soal perlunya balance, menempatkan tim di atas ego, pentingnya kesadaran situasional baca medan bisnis dan hidup. Yang menarik, dia lihat seluruh perjalanannya itu sebagai proses pemurnian diri, kebijaksanaan yang lahir dari tempaan tahunan. Menarik ini soal kepuasan dan keseimbangan. Seringkali bukan kata pertama yang muncul kalau kita ngomongin startup teknologi yang ngebut kan? Kayaknya ada cerita lain juga yang nantang narasi pertumbuhan nomor 1. Anda pasti mikirin Alicia Souza. Ceritanya, yang sebagian ada di bagian I don't want my company to grow beyond a certain size, nawarin perspektif kebijaksanaan yang beda, tapi relevan banget zaman sekarang. Dia sadar dan berani bilang kalau definisi sukses itu personal banget. Buat dia, sukses nggak harus ekspansi gila-gilaan atau jadi perusahaan raksasa. Terus sukses buat dia apa dong? Sukses buat dia itu jaga keseimbangan antara kerjaan yang dia suka, keluarga, dan ruang buat diri sendiri. Dia juga nemu kalau sifat introvertnya yang sering dianggap halangan di bisnis malah jadi kekuatan buat bangun brand yang otentik. Kebijaksanaannya ya soal berani nentuin dan jalanin sukses versi dia sendiri, bukan ukuran orang lain. Pilihan radikal sih di dunia startup. Dan kebijaksanaan ini juga nggak kenal usia atau latar belakang ya. Ada kisah inspiratif tentang mulai di usia yang nggak mudah lagi. Tentu. Sangeeta Saxena dari Aviation Defense Universe, ADU, itu contoh bagus banget. Di bagian There is no age or gender for entrepreneurship. Mulai usaha media di industri pertahanan yang didominasi laki-laki, di usia 50 tahun, jelas nggak gampang. Kebijaksanaannya lahir dari akumulasi pengalaman hidup, terutama sebagai perempuan di India, yang menurut dia sering dituntut punya ketahanan dan kegigihan ekstra. Pelajaran utamanya apa dari dia? Dia buktiin dengan jelas banget kalau ketahanan mental, kegigihan, itu bahan bakar utama wirausaha. Dan paling penting, dia dobrak stereotip. Usia atau gender itu nggak relevan buat ngejar mimpi wirausaha. Kebijaksanaannya itu perwujudan ketangguhan dan penolakan batasan sosial. Nah, kebijaksanaan yang didapat susah payah ini sering buka jalan ke rekonsiliasi ya. Entah damai sama masa lalu, sama ekspektasi orang, atau sama diri sendiri. Dan dari rekonsiliasi ini sering muncul arah atau tujuan baru yang lebih jelas. Ini tema kita selanjutnya. Iya, proses transformasi ini sering jadi jembatan. Lewat api ujian, itu bikin orang bisa lihat masa lalu lebih jernih, nerima apa adanya, dan memaafkan diri sendiri atau keadaan. Rekonsiliasi ini, internal atau eksternal, itu ngebebasin energi mental dan emosional yang luar biasa. Energi ini terus bisa disalurin buat definisiin ulang makna hidup, kontribusi yang mau dikasih. Lebih dari tujuan bisnis doang. Gimana rekonsiliasi ini kelihatan di kisah para wirausahawan di buku ini? Contoh yang nyentuh banget itu Samarth Mahajan, pembuat film. Lewat proses bikin film dokumenternya Borderlands, yang menang penghargaan film nasional India itu,
Dia nggak cuma dokumentasiin hidup di perbatasan, secara personal, proses kreatif ini jadi caranya dia rekonsiliasi sama keluarga dan kota kelahirannya. Bagian buku Homecoming nangkep perjuangan dan akhirnya penemuan makna ini. Walau penuh tantangan finansial, ragu diri, pembuatan film ngasih dia kejelasan tujuan. Pakai film buat jembatan yang cerita personal, isu sosial, pencarian makna pribadi. Jadi tujuan barunya lahir dari proses kreatif yang juga nyembuhin diri sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Sama kayak Nihal Ahmed dari Limitless Institute. Transformasinya dari mahasiswa yang ngerasa tersesat, bingung arah, jadi pemimpin dengan misi kuat, itu inspiratif banget. Bagian From Being Lost to Being Limitless, ceritain ini. Tujuan barunya bantu orang lain buka potensi diri jadi tanpa batas, lahir langsung dari perjuangan dan bingungnya dia dulu. Ini ngasih kedalaman dan otentisitas ke apa yang dia lakuin sekarang. Menemukan tujuan dalam bantu orang lain setelah lewat perjuangan sendiri, itu pola kuat ya. Ada contoh lain soal nemuin tujuan lebih besar dari diri sendiri. Mayang Jen dari SumArt itu contoh bagus juga. Keputusannya ninggalin karir korporat mapan di kota besar, pindah ke desa terpencil di Bihar. Itu lompatan besar. Di sana, dia nemu tujuan hidup yang dalam banget, yang dia rangkum di moto, Deshka Culture, Agriculture. Budaya negeri adalah pertanian negeri. Di buku, diceritain di bagian dengan judul yang sama. Rekonsiliasinya, ya sama gaya hidup kota yang dia tinggalin. Dia nemu makna sejati dalam hubungin lagi masyarakat ke akar budaya dan pertanian, sekaligus bikin dampak ekonomi buat petani. Kepuasan pribadinya nyambung sama dampak sosial luas. Semua transformasi ini, kematian simbolis, kebijaksanaan baru, rekonsiliasi, tujuan baru, akhirnya bawa kita ke tahap akhir, kata Campbell, kepulangan sang pahlawan. Tapi ini nggak berarti semua balik ke desa asal, kan? Nggak selalu harfiah, walau ada juga yang gitu. Kepulangan di sini lebih ke reintegrasi. Kembali ke dunia biasa, hidup sehari-hari, kerjaan, komunitas, tapi bawa bekal berharga. Kebijaksanaan, perspektif baru, tujuan baru dari medan perang. Mereka balik, tapi bukan orang yang sama pas berangkat. Bawa api pencerahan itu ke hidup selanjutnya. Gimana bentuk kepulangan Dharam Vir setelah pengalaman Burning Man-nya itu? Kepulangannya nyata banget. Dia balik mimpin Zostel, tapi DNA-nya udah beda. Penekanan ke komunitas jadi sentral banget, yang terus lahirin Zoworld. Secara pribadi, dia juga jadi lebih hargain rumah, keluarga maupun kampung halaman. Bagian Conquer the World with Home and Heart itu nangkap semangat kepulangan ini. Dia balik ke Jodhpur, kota asalnya, bukan sebagai orang yang lari dari gagal, tapi orang yang nemu makna baru soal akar dan komunitas. Ada juga yang pulang lebih harfiah ya, balik kampung. Betul! Ankit Jain contohnya. Setelah ngasah skill di konsultan global, dia pakai ilmunya buat dampak sosial lewat GRD Partners. Dan yang menarik, kayak tersirat di bagian The Train Back Home. Dia punya rencana jelas buat balik ke kampungnya Gatsila, kota kecil, buat kontribusi langsung di sana. Ini kepulangan ganda, bawa keahlian global ke akar lokal, bentuk reintegrasi yang kuat banget. Kalau Pandi sama, setelah Redbus, pulangnya gimana? Kepulangannya banyak sisi. Setelah jual Redbus, dia nggak berhenti kontribusi. Jadi mentor, penasehat buat startup lain, bagi pengalaman, terlibat filantropi juga. Menariknya, dia juga pakai keahlian inovasinya di sektor publik, jadi Chief Innovation Officer buat pemerintah Telangana. Secara pribadi, dia nemu ritme hidup lebih seimbang. Lebih banyak waktu buat keluarga, pulangnya ya nyalurin kebijaksanaan ke banyak arena baru, nemu kepuasan dalam memberi kembali, dan jaga keseimbangan. Bijaksanaannya setelah buktiin diri. Kepulangannya, ya dengan terus mimpin ADU sebagai platform media yang beretika dan berpengaruh di bidangnya. Dia jadi suara penting, inspirasi, khususnya buat perempuan lain yang mungkin ragu terjun ke wirausaha atau industri dominan laki-laki. Dia hidup sesuai kebijaksanaannya. Usia dan gender bukan halangan. Dan pakai platformnya buat menguatin pesan itu. Dan Alicia Souza, kepulangannya itu soal hidup autentik ya? Tepat sekali. Pulangnya dia, itu ya keberanian hidup sesuai definisi sukses versi dia. Dia nolak tekanan luar buat scale up terus-terusan kalau itu ngorbanin keseimbangan dan kebahagiaan pribadinya. Dengan milih jalannya sendiri, sukses seimbang, dia nggak cuma nemu kepuasan pribadi, tapi juga secara nggak langsung menginspirasi orang lain kalau ada cara lain buat berhasil di bisnis dan hidup. Pulangnya soal integritas sama nilai-nilainya. Wah, setelah dengar semua cerita ini, jadi makin jelas ya. Perjalanan wirausaha ini ternyata bukan cuma soal bangun perusahaan. Ini wadah tempaan diri yang luar biasa.
perjalanan transformasi personal yang dalam banget. Dan kepulangan itu bukan garis finish, tapi proses integrasi terus-menerus. Bawa pulang api kebijaksanaan dari medan juang buat nerangin langkah selanjutnya. Anda rangkumnya bagus banget. Dan seringkali, kepulangan ini bukan cuma soal diri sendiri. Kita lihat banyak dari mereka yang balik dengan dorongan kuat buat kasih balik ke komunitas. Mulai babak baru yang lebih ke dampak, atau jadi mentor buat generasi berikutnya. Tokoh-tokoh yang kita bahas dari bab 6 ini jelas udah berubah secara fundamental oleh perjalanan mereka. Mereka balik ke dunia, tapi dengan peta batin yang baru. Nah, ini saatnya kita bawa refleksi ini ke Anda yang dengerin. Coba deh luangkan waktu sebentar. Pikirin tantangan-tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang, di kerjaan, hidup pribadi, besar atau kecil. Bisa nggak Anda lihat itu bukan cuma sebagai beban, tapi sebagai potensi peluang transformasi? Diri lama, apa mungkin keyakinan terbatas, takut, ekspektasi usang, yang kalau dilepas bakal buka ruang buat versi diri Anda yang lebih otentik, lebih kuat. Dan mungkin ada resonansi antara perjalanan kepulangan para wirausahawan ini dengan apa yang lagi Anda cari atau butuhin sekarang. Mungkin soal nemu keseimbangan yang lebih sehat antara ambisi dan tenang, atau nemulin lagi percikan tujuan yang ngasih makna lebih dalam ke aktivitas Anda, atau bahkan ngerasa panggilan buat mulai bagi pengalaman atau keahlian Anda ke orang lain, sekecil apapun. Joseph Campbell yang kerangkanya relevan banget sama diskusi kita hari ini pernah nulis sesuatu yang indah. Keistimewaan seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan mungkin aja perjalanan wirausaha atau perjalanan menantang apapun yang kita pilih atau hadapi dalam hidup dengan segala ujian dan transformasinya, itu salah satu jalan paling kuat buat ngikis lapisan-lapisan yang bukan diri kita. Mendekatkan kita ke inti diri sejati itu. Jadi, pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Perjalanan apa di depan mata Anda sekarang yang mungkin megang kunci buat bantu Anda nemuin dan jadi diri Anda yang sebenarnya?